Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di hari Minggu ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan kepada kita semuanya, dan terpujilah Tuhan ketika saya harus mampu membacakan firman Tuhan sampai saat ini. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya sekolah dulu, kami sering memberikan slogan, menciptakan slogan sendiri dengan mengatakan posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi. Apa maksud dari slogan yang sederhana ini? Khususnya dalam ujian. Ketika kami tahu besok ujian, maka kami pada hari ini akan bersiap-siap bukan untuk belajar, tapi bersiap-siap untuk menentukan posisi kami besok ujian di belakang. Kenapa? Posisi di depan ketika ujian akan rentan dilihat guru ketika mencontek. Akan rentan dilihat oleh pengawas ketika kami bertanya kepada teman kami dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kami akan mendapatkan prestasi yang buruk ketika posisi kami tidak nyaman, tidak aman pada saat ujian. Sebaliknya, jika kami berada di depan, posisi di depan, maka kami akan mendapatkan prestasi yang tidak memuaskan. Karena kami tidak bisa bertanya kepada sesama kami, tidak bisa mencontek, tidak bisa melihat buku, alhasil mendapat hasil yang tidak baik dan tidak berprestasi. Dan saya teringat juga, ternyata lapas ini juga hampir sama, memiliki slogan yang sama. Posisi menentukan prestasi. Walaupun dalam hal ini bukan prestasi dalam ilmu pengetahuan, tapi sesuatu hal-hal yang baik yang ingin dicapai. Ketika kita memiliki posisi yang aman, yang nyaman di suatu tempat, khususnya kita yang di asrama ini, yang di lapas ini, kita berada dalam satu kamar dan kita menentukan posisi yang baik untuk tidur. Kita menginginkan posisi yang nyaman untuk tidur. Sebisa-bisanya janganlah kiranya berada di posisi di dekat kamar mandi, karena akan dilangkah-langkahi orang, karena akan mungkin cipratan air dari kamar mandi akan mengenai kita. Janganlah sampai ada posisi tidur kita diambil dan direbut orang untuk menjadi
menjadi lapak perjudian dan lain sebagainya. Kita sebisa-bisanya mengharapkan posisi yang baik ketika tidur, sehingga nyaman untuk tidur, tidak begadang, dan hasilnya kita mendapat kekuatan, mendapat kesegaran baru pada esoknya. Dan terlebih, maaf ketika di sini Bapak Pembina Rohani, ada banyak di antara kita termasuk saya yang harus menempatkan posisi ketika mungkin bertelepon agar tidak dilihat pegawai. Sebenarnya para pegawai tahu bahwa kita memiliki telepon, memiliki handphone, tapi bagaimana kita menghormati dan melihat situasi yang ada agar tidak terjadi kericuhan dan lain sebagainya. Posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Yakobus dan Yohanes juga menginginkan posisi yang nyaman dalam perikop ini. Menginginkan posisi yang enak, yang baik dalam kerajaan surga kelak. Dengan jelas dan tegas mereka mengajukan permintaan kepada gurunya, kepada Yesus. Permohonan, perkenankanlah kami duduk di sebelah kirimu yang satu dan duduk di sebelah kananmu yang satu ketika kami masuk dalam kerajaan surga kelak. Suatu harapan, suatu kerinduan, suatu hak keinginan yang sungguh-sungguh indah, hidup bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Allah, hidup dalam kemuliaan, kesempurnaan di surga kelak. Siapa yang tidak mau hidup dalam sempurna? Siapa yang tidak mau hidup dalam kesempurnaan di surga? Siapa yang tidak mau atau siapa yang menolak adanya kehidupan yang nyaman, yang enak, berada dalam perlindungan Tuhan, jauh dari beban, jauh dari sakit penyakit, jauh dari hal-hal yang tidak mengenakan, jauh dari penyiksaan, penderitaan, kesakitan, lepas dari masalah. Kita menginginkan, mengharapkan, membutuhkan sesuatu yang enak dalam kehidupan kita. Tapi Yesus justru memberi respon, you don't know what you want. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Kau belum mengerti apa yang kau minta. Dalam sederhananya Yesus mengatakan, kau asal meminta apa yang kau minta. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Kenapa Yesus seolah-olah memberi respon negatif kepada kedua permintaan muridnya ini? Bukankah apa yang diminta oleh kedua murid ini menjadi representasi permintaan semua umat di dunia ini, menjadi perwakilan permintaan semua umat termasuk kita, menginginkan adanya posisi yang aman, nyaman, enak dalam kerajaan surga kelak. Tapi sebenarnya Yesus bilang, kamu salah alamat bro. Kau salah alamat ketika meminta posisi kepadaku. Sebab yang berhak memberikan posisi di kanan atau kiri dalam kerajaan surga itu bukan saya, tapi Bapa di surga. Kau salah meminta bukan kepadaku, tapi kepada Bapa. Sebab hanya Bapa yang berhak memberikannya, menentukan di mana posisi nyamanmu nanti dalam kerajaan surga. Sekalipun dia anak, sekalipun dia adalah bagian dari Bapa itu sendiri, sekalipun Yesus adalah bagian dari kerajaan surga sendiri, tapi ingat, Yesus tidak mau mengambil yang bukan haknya. Yesus tidak mau merampas yang bukan haknya. Ada berapa orang di antara kita yang sering sekali mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, yang sering sekali merampas apa yang bukan menjadi hak kita dalam banyak hal, dalam banyak kasus secara umum. Hal itulah yang membuat kita masuk dalam lapas ini, mengambil sesuatu, bahkan merampas, mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Kita mengambil bukan apa yang menjadi milik kita, mengambil apa yang bukan menjadi bagian dan hak kita. Kita menjadi seorang pencuri dan perampok. Firman Tuhan mengajari kita, mengingatkan kita kembali, jangan mencuri, jangan mengingini rumah, suami, istri orang lain, baik pembantunya laki-laki atau perempuan, karena itu bukan hakmu. Sekalipun kita mampu melakukannya, sekalipun kita punya kesempatan untuk merampas sesuatu yang bukan milik kita, sekalipun kita mampu melakukannya, tapi kita punya batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mulut, tubuh, jiwa kita, bahkan sekalipun kita 100% mampu untuk mencuri, firman Tuhan kan jangan lakukan, sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan rampas, jangan ambil, jangan mengingini
apa yang bukan bagian dan hak Tuhan. Dan ternyata di samping kita juga mengambil hak orang lain, merampas orang lain, lebih parah lagi, kita justru lebih sering mengambil haknya Tuhan, mengambil bagiannya Tuhan. Kita terlalu dan selalu sering untuk menghakimi, membalas dendam kepada sesama kita. Kita telah merampas apa yang bukan milik kita, merampas apa yang menjadi bagian dan haknya Tuhan. Firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Dan firman Tuhan juga katakan, jika engkau menghakimi sesamamu, maka penghakiman yang kau lakukan akan diukurkan kepadamu. Seorang aktris terkenal, Agnes Monica, mengatakan dalam suatu kesaksiannya, banyak orang yang menghina aku, banyak orang yang mengatakan aku seperti ini, banyak orang yang merendahkan aku, tapi aku tidak mau balas dendam. Aku tidak mau menghakimi mereka, sebab aku takut, bukan takut kepada mereka, bukan takut kepada orang yang sudah menjahati aku, tapi aku takut kepada my Father. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Bapakku. Ketika aku membalas dendam, maka pembalasanku itu akan diukurkan kembali kepadaku untuk dibalaskan Bapa kepadaku. So jangan suka menghakimi, jangan suka menghakimi, jangan suka balas dendam. Itu bukan bagian kita, itu bukan hak kita, itu bukan tugas kita, itu punyanya Tuhan, itu milik Tuhan. Sesakit apapun yang kita rasakan, yang dilakukan musuh kita, yang dilakukan oleh banyak orang kepada kita, sehingga terimbas dengan keluarga kita yang menderita, anak istri suami kita, orang tua keluarga besar kita menderita karena seseorang yang sudah melakukan itu kepada kita. Jangan rampas haknya Tuhan untuk membalaskan itu semuanya. Jangan balas dendam, biar Tuhan yang balas. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, lakukan apa yang menjadi hak kita, dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, menjadi haknya. Lalu apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi tugas kita? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengutukimu, dan berdoalah memberi berkat kepada orang yang menganiaya kehidupan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada permintaan kedua murid Yesus. Selain mereka meminta apa yang mereka tidak tahu, selain mereka seolah-olah merampas bagian Tuhan, merampas yang bukan bagian mereka, Yesus juga mengajari dan mengingatkan mereka untuk stay service, setia untuk melayani, setia untuk terus melayani. Jika ingin menjadi penguasa, jika ingin menjadi besar, jika ingin menjadi terkemuka seperti keinginan kalian, Yesus katakan secara sederhana, jadilah penguasa yang melayani, jadilah penguasa yang mengayomi, bukan menjadi penguasa yang bertangan besi, yang bertindak sesuka hati secara sadis dan kejam. Jika ingin menjadi besar, jika ingin dimuliakan, yang dihormati, harus terlebih dahulu menjadi hamba, mengambil level yang terendah, adanya perendahan diri dan perendahan hati. Episode tadi kita mengatakan, berdua Musa juga mengajari, mencari pelayan yang melayani, pelayan yang cakap, pelayan yang takut akan Tuhan, dapat dipercaya dan membenci suap, tidak suka-sukanya ketika memiliki jabatan dan kuasa. Ada berapa banyak kembali di antara kita yang ingin dilayani, yang ingin dihargai, yang ingin dicintai, yang ingin dihormati, tetapi enggan untuk menghormati, menghargai orang lain. Kita jatuh kepada gila hormat. Kita jatuh kepada kondisi yang menginginkan kita dihormati, tapi malas dan tidak mau untuk menghormati orang lain. Mungkin kita punya nama di luar sana dulunya, mungkin kita punya jabatan, harta, pangkat, kuasa, tapi sadarkah kita bahwa ternyata Tuhan merampas semua itu sementara, menempatkan kita di tempat ini agar kita jauh dari kesombongan dan ketinggian hati, untuk kita masuk ke tempat ini merendahkan hati dan diri kita. Tapi ingatlah, kita masih punya kesempatan untuk meraih semua yang sudah hilang, mendapatkan semuanya itu kembali.
kita masih punya peluang untuk memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan, memiliki sesuatu kehidupan yang nikmat, yang enak. Tapi terlebih dahulu, hiduplah melayani dan mulailah belajar di tempat ini untuk mau melayani dan terus melayani. Sebab Yesus pun sebelum mendapat kemuliaan, sebelum diangkat ke sorga, dalam 3,5 tahun pelayanannya, dia melayani, bahkan memberikan tebusan bagi orang lain, yaitu nyawanya yang begitu mahal. Yesus mau katakan dalam perikop ini secara sederhana, jangan terlalu menginginkan sesuatu yang nikmat dalam kerajaan sorga, tapi lupa untuk memikul salib selama engkau di dunia ini. Jangan terlalu menginginkan kesempurnaan sorga sebelum kamu bersedia hidup dalam penderitaan selama di dunia ini. Dan jangan mau hanya katakan dalam pujian penyembahan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Aku mau sepertimu Yesus, diangkat dan ditinggikan selalu, disempurnakan oleh Bapa. Tapi katakan juga dalam iman sembari menyanyikan lagu pujian, dan aku juga mau Tuhan sepertimu Yesus yang menderita, yang tersiksa, yang teraniaya, namun tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Jangan menyanyikan lagu pujian mengharapkan kesempurnaan, tapi lupa untuk menjalankan amanah, memiliki dan menjalankan penderitaan selama di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, bukan soal di kiri atau di kanan kehidupan kelak, bukan soal kenikmatan dan kesempurnaan kemuliaan surga yang akan kita dapatkan, tapi kesediaan kita itu dalam penderitaan Yesus. Karena sebelum Yesus menangkan, dia juga hidup dalam penderitaan. Kesediaan kita untuk pikul salib dan tetap hidup dalam kerendahan hati untuk melayani sampai mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sering tidak sadar bahwa apa yang kami minta, kami tidak mengerti. Tapi biarlah firman-Mu memberikan kami kesadaran dalam hidup kami, bahwa sebelum kami menginginkan kemuliaan surga, selama kami hidup di dunia ini, kami harus bersedia mendapat penderitaan, penyiksaan, beban hidup. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang tetap akan memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bagaikan bejana seperti yang hari ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama menyanyikannya, tidak hanya asal bernyanyi, tapi kita percaya bahwa sebelum kita disempurnakan seperti Yesus, kita harus siap melayani sampai mati di tempat ini. Siap Let's
Teladanilah Yesus yang siap menderita, tersiksa, dan hidup dalam pelayanan. Melayani bukan untuk dilayani, maka kita akan mendapatkan kemuliaan surga. Dan itu adalah jaminan bagi orang-orang yang percaya. Dan bencana siap dibantu demikian hidupku di tanganmu. Mulakan bertarung dibaharui selalu. Janganku aman dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Lepas diriku kehendakmu, pakaian sesuai rencanamu. Master Figur Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Master Figur sempurnakan aku dalam segala caraku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu, ya Allah, dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan damai dan sukacita pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan mengajari kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Apapun hambatan tantangan yang kami hadapi selama kami tempat ini, kami boleh dimenangkan dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kami berdoa dalam kesempatan ibadah saat ini untuk bumi Indonesia. Engkau yang pulihkan negara dan bangsa kami dari setiap konflik, pertikaian, kericuhan, dan kerusuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak orang yang menderita oleh karena banyaknya demonstrasi. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah, menyertai sebagai Allah yang Immanuel. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin, agar sungguh-sungguh memimpin dengan hati dan takut akan Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa dan negara kami dari virus corona dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Bapak Edward Foster Tarigan, di mana putrinya Maria Christine Dewi Tarigan telah memenangkan ujian demi ujian dan sekarang berada dalam pendidikan di Solo. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai dalam setiap pendidikan, bahkan masa mudanya berada dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupannya, Engkau yang membimbing dan menuntunnya ke jalan yang benar. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk melakukan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah kami dari orang yang jahat, dan kami
kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.